Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kebun durian Al-Kadu di Cibanasih, Tasikmalaya. Hari ini tanggal 12 November 2022. Di depan ini ada tanaman durian musangking. Pohon ini sebelumnya terdapat masalah atau kendala di mana ketika dilakukan penipisan donat atau busut, lapisan tanahnya dikurangi atau dikikis, maka pohonnya ini menjadi tidak stabil, kena angin sehingga tanamannya menjadi goyang. Untuk kronologisnya, tanaman ini ada timbunan akar banir terlalu tebal, nyampe kisaran 15 sentian sampai sini. Jadi ketimbun akar pada busuk ini, maka kita kupas sampai ketemu akar banir. Ini akar banirnya, sebelah sini udah ketemu. Saking tebalnya timbunan akar banir jadi naik ini. Pas kelar pengupasan tidak langsung ditopang ini, terlambat, esoknya baru kita topang. Ada angin dari sebelah sana, jadi ini kena goyangan, timbullah seperti ini, stres pohonnya karena akarnya agak keangkat juga yang sebelah sini. Setelah itu penanganannya apa lagi? Ini kita tangani aja untuk pengendalian nematodanya. Penanganannya kita pakai pengendalian untuk nematodanya, untuk jamur dan bakterisida kita lakukan pemberian kalsium, insek pungi berjalan. Berarti ini berjalannya berapa? Udah sebulan ya? Udah sebulan kurang lebih ini. Ada progres? Progres baru 20%-an. Ini ketika pas kegoyang, 3 hari kemudian langsung layu. Insya Allah ini sebulan lagi sehat, normal. Beberapa bulan yang lalu tanaman ini sakit ya, kayaknya terkena serangan jamur atau yang lainnya. Nah, untuk saat ini kelihatannya kondisinya sudah mulai membaik atau ada progres. Nah, langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar menstabilkan atau menormalkan kembali pertumbuhan tanaman yang ini? Ini penanganannya lumayan lama sih, soalnya ada kesalahan di penanganan pertama. Dari mulai gejala kita langsung treatment, namun treatmentnya ada kesalahan. Apa itu kesalahan? Kesalahannya kita bikin parit karena tidak tahu, mungkin ini pembelajaran buat kita semua. Pas bikin drainase ini, jadi yang bikin drainase, si tanah dari drainase ini diangkat ke dalam, yang tentunya jadi nimbun kan. Jadi nimbun. Terus kita treatment tidak mempan. Kita punya fotonya pas awal treatment, kondisinya seperti ini. Tanggal 6 bulan 6 ini pas gejala. Gejalanya itu terubus, tidak mau keluar, tidak mau pecah maksudnya, dan ada kerdilnya juga. Ini nih awalnya daun berkarat. Kita treatment pakai SOP,
kesalahannya di situ, ditimbun ke dalam, akar udah sakit, akar pada busuk jadinya. Treatment yang lainnya? Terus 10 September ini posisinya makin parah, mengering sebagian atasnya. Kita lakukan treatment ulang dengan yang pertama dengan cara pengupasan sampai ketemu akar banir, terus dibuang. Pas kita pengupasan ini kita buang, jadi drainasenya posisinya pas di dataran ini. Jadi kalau dilihat dari sekarang, drainase itu tidak berfungsi besar, soalnya drainase di pas dataran akar banir posisinya. Tentunya akar busuk kan. Terus kita kupas, bikin drainase, dalamin lagi, direnovasi ulang. Kita kupas sampai lewat akar banir, ganti tanah lapisannya pakai tanah bambu, dan akar bambu ini masih ada akarnya nih. Akar bambu itu mengandung apa? Akar bambu menurut katanya mengandung trichoderma dan tanah bambunya itu. Maka kita lakukan. Terus 2 hari kemudian kita semprot H2O2 untuk mencegah jamurnya. 3 hari kemudian untuk bakterisidanya kita kocor Jephyr, fungisida dan bakterisida. Selanjutnya kita semprot di rolling, ini 4 hari sekali kita semprot fungisida Nepos dan Daconia. Kita rolling aja di zigzag itu. Untuk pengocorannya kita pakai untuk mencegah nematoda, cisikal plus silika dan kalsium. Seminggu sekali itu. Alhamdulillah sebulan. Waktu treatment mulai dari tanggal 10 September, sekarang 12 November ya, sebulan dari mulai treatment itu. Ini kesalahannya dari pas gejala, salah penanganan. Jadi seperti ini, kalau penanganannya cepat dan tepat, insya Allah tidak akan seperti ini, bisa teratasi. Jadi catatan buat saya untuk tidak menimbun akar, dan drainase harus benar-benar jangan sampai ada air yang menggedang